Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang disangka tidak boleh di bulan Ramadan atau disangka membatalkan puasa, namun ternyata tidak membatalkan puasa. Dan itu sangat banyak yang disalah sangka oleh masyarakat ya. Kita sebutin satu persatu insyaallah taala. Yang pertama, sebagian menyangka bahwasanya kalau seorang mendapati adzan subuh dalam kondisi junub maka puasanya tidak sah. Itu adalah persangkaan yang salah. Karena Nabi SAW sendiri pernah mendapati subuh dalam kondisi masih junub dan belum mandi junub. Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata, anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum. Adalah Rasulullah SAW mendapati fajar, yaitu adzan subuh, sementara beliau dalam kondisi junub karena berhubungan dengan istrinya. Karena berhubungan dengan istrinya, Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya, belum sempat mandi junub, tahu-tahu sudah adzan subuh. Apakah seorang boleh puasa? Boleh, tetap boleh puasa. Tapi kalau sholat subuh harus mandi dulu. Kalau mau sholat subuh harus mandi dulu. Adapun kalau puasanya mendapati fajar dalam kondisi junub maka tidak jadi masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, maka dikiaskan juga terhadap wanita haid. Sebagian wanita menyangka kalau dia sudah bersih terus belum sempat mandi besar sementara sudah adzan subuh, dia menyangka bahwasanya puasanya tidak sah. Padahal tidak mengapa, karena seorang wanita bisa jadi dia bersih misalnya jam 4 subuh. Jam 4 subuh dia cek ternyata bersih. Maka dia belum sempat mandi besar, kemudian dia makan sahur, kemudian dia mendapati azan subuh. Mendapati azan subuh dalam kondisi masih haid, maka dalam kondisi belum mandi besar tapi sudah suci, maka tidak mengapa. Yang penting dia niat puasa sebelum azan subuh. Para ulama mengatakan dikiaskan dengan junub karena sama-sama hadas besar. Rasulullah SAW ketika mendapati fajar dalam kondisi junub tetap sah puasanya, maka demikian juga wanita yang sudah bersih dari haid kalau belum sempat mandi besar kemudian dia niat puasa dan mendapati adzan subuh belum mandi besar, tetap puasanya sah. Dan ini perkara ijma' disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi di antara hal yang tidak juga membatalkan puasa, disangka membatalkan puasa. Nomor berapa ini? Nomor 3, yaitu seorang tidur kemudian dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Dia bangun tahu-tahu mimpi basah. Apakah puasanya batal? Jawabannya tidak. Karena dia mengeluarkan air mani atau air mani keluar darinya tanpa dia sadari, bukan kehendaknya. Oleh karenanya keluarnya air mani ketika di tengah siang hari puasa tanpa dia sengajai maka tidak membatalkan puasa. Lain halnya kalau dia mengeluarkannya dengan sengaja maka membatalkan puasa. Misalnya dia mengeluarkan dengan onani atau masturbasi, maka batal puasanya. Atau dia mengeluarkan air maninya dengan menyentuh sesuatu yang lain kemudian keluar air mani. Atau dia sengaja melihat sesuatu atau menonton sesuatu sampai terjadi ejakulasi, maka itu puasanya batal. Puasanya batal. Tapi kalau air maninya keluar karena mimpi, maka itu tidak membatalkan puasa baik laki-laki maupun wanita. Karena sebagaimana laki-laki bisa mimpi basah, wanita juga bisa mimpi basah. Sebagaimana pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi SAW, hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya talamat, ya Rasulullah, apakah wanita wajib juga mandi junub jika dia mimpi basah? Kata Nabi SAW, na'am idha ra'atil ma', iya wajib mandi basah jika dia melihat air keluar dari kemaluannya ketika dia bangun tidur. Intinya air mani jika keluar tanpa dikehendaki atau tanpa dikeluar kontrol seseorang, maka tidak membatalkan puasa seperti jika dia tidur kemudian mimpi keluar air mani. Tapi di antara yang tidak membatalkan puasa adalah marah dan menangis. Marah dan menangis. Dulu waktu kita masih kecil, saya di Papua sering dibilang, jangan nangis, puasa batal. Akhirnya nggak jadi nangis. Kalau nangis puasa apa? Batal. Jangan marah-marah, nanti puasa apa? Batal. Ini tentu tidak benar. Kita jangan ngajari kesesatan kepada anak-anak. Jadi marah dan nangis tidak membatalkan apa? Puasa. Mungkin kalau orang marah tanpa ada sebab yang benar bisa jadi pahalanya berkurang. Tapi seorang menangis tidak membatalkan puasa. Mungkin seorang baca Quran sambil menangis
atau seorang marah karena kebenaran tidak jadi masalah, maka ini tidak membatalkan puasa. Di antara yang tidak membatalkan puasa, nomor berapa ini? Nomor 5 adalah ngupil. Ngupil tidak membatalkan apa? Puasa. Ada pendapat mengatakan ngupil membatalkan puasa, di pendapat lemah. Kenapa? Karena meskipun hidung adalah saluran menuju ke dalam lambung, tetapi upil kan tidak ditelan, cuma diambil dan dibuang ya. Sebagaimana kalau kita puasa, kita boleh istinsyak, boleh menghirup air ke hidung, tapi jangan kencang-kencang. Rasulullah mengatakan SAW, wa balik fil istinsyak illa antakuna sa'iman. Hendaknya ketika kau berwudu, hiruplah air dengan dalam-dalam, kecuali sedang berpuasa. Artinya kalau sedang berpuasa, hirup air tapi sedikit aja, karena kalau terlalu dalam khawatir apa? Bablas. Ketika air mengena lubang hidung, batalkan puasa tidak? Tidak. Kapan dia batal? Kalau bablas. Kalau tidak bablas maka tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau seorang ngupil, dia masukkan jarinya ke dalam hidung, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau upilnya dirasa baru membatalkan puasa. Kalau dia cuma ngupil, dia buang keluar, tidak membatalkan puasa. Ini yang keberapa ini? Nah, yang ketujuh juga disebut oleh sebagian orang menyatakan siapa yang ngorek-ngorek kotoran telinga membatalkan puasa. Mereka mengatakan kadar jari kalau masuk di telinga dengan kadar tertentu maka membatalkan puasa. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak sama sekali membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada saluran dari telinga menuju kerongkongan, tidak ada. Tidak ada saluran dari telinga menuju apa? Kerongkongan. Kalau hidung benar ada salurannya. Saluran makan cuma dua, mulut sama apa? Hidung. Adapun kalau telinga, kemasukan air telinga tidak membatalkan puasa, apalagi hanya sekedar misalnya ngorek-ngorek kotoran telinga kemudian dikeluarkan, maka ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga di antara yang tidak membatalkan puasa yang keberapa? Keberapa? Ke-8. 8 ya? 7 ya? Serana apa? Sebagian ada yang berlebihan mengatakan, ini terdapat dalam sebagian buku. Mereka mengatakan tidak boleh seorang kalau ketika berpuasa dia cebok di siang hari dengan memasukkan jarinya ke duburnya. Kapan dia masukkan jarinya ke duburnya, maka batal puasanya. Karena berarti ada sesuatu yang masuk dalam rongga tubuhnya. Ya. Ini juga terlalu berlebihan sehingga kalau mau buang air hendaknya di malam hari. Agak repot juga. Saya rasa tidak seperti itu ya. Karena yang batalkan puasa itu makan dan minum. Makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 pembatal puasa dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Bergaul di malam hari boleh. Wa kulu washrabu, makan dan minum, tidak apa-apa sampai terbit fajar. Thumma atimus siyama ilal, kemudian berpuasalah setelah terbit fajar sampai malam. Berarti yang larang itu jima, makan dan minum. Maka semua yang maknanya makan dan minum maka membatalkan puasa. Adapun jika tidak bermakna makan dan minum maka tidak membatalkan puasa. Dari sini di antara hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak adalah suntik obat. Suntik obat tidak membatalkan puasa. Suntik atau sesuatu dimasukkan dalam tubuh ada 2. Pertama yang fungsinya seperti makan dan minum, maka itu membatalkan puasa. Contohnya impus. Impus fungsinya pengganti makan dan minum. Orang lemah kalau lagi sakit dikasih apa? Impus. Impus ini dia berfungsi seperti makan dan minum, maka siapa yang diinfus puasanya batal. Ini pun ada khilaf, tapi pendapat yang lebih kuat batal. Kenapa? Karena dia menempati posisi makan dan minum. Adapun kalau suntik, misalnya suntik insulin atau suntik obat, suntik apa kayak suntik bius, maka ini atau suntik apapun yang bukan merupakan fungsinya makan dan minum, pengganti gizi makan minum, maka tidak membatalkan puasa. Maka tidak membatalkan puasa. Banyak tanya, Ustaz, kalau saya lagi puasa kemudian saya suntik insulin, batal tidak? Jawabannya tidak, karena insulin fungsinya bukan pengganti makan dan minum. Baik, di antara yang juga disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Sebagian obat-obatan, misalnya obat yang ini berapa sekarang? 9. Obat tetes mata. Obat tetes mata
tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada saluran dari mata menuju kerongkongan. Tidak ada saluran dari mata menuju kerongkongan. Jika seorang pakai obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Demikian juga obat tetes telinga. Tidak ada saluran dari telinga menuju ke kerongkongan. Oleh karenanya tidak membatalkan puasa. Seorang berusaha menghindar, tapi terkadang seorang butuh untuk berobat. Kalau dia bisa menghindar dilakukan di malam hari itu lebih baik. Tapi kalau dia ternyata harus melakukannya di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada saluran dari telinga menuju kerongkongan. Yang membatalkan puasa adalah yang masuk ke mulut, kerongkongan masuk ke lambung. Itu namanya makan dan minum. Di antara yang tidak membatalkan puasa juga adalah Ventolin yang digunakan oleh orang asma. Ketika dia terkena asma maka dia menyemprotkan oksigen yang berisi obat-obatan di mulutnya. Benar, salurannya saluran makan dan minum. Tetapi yang keluar adalah oksigen bercampur dengan obat-obat. Obat-obat tersebut kemungkinannya kecil sampai ke lambung karena tujuannya adalah di paru-paru. Obat tersebut tujuannya adalah di paru-paru, bukan ke lambung. Sementara namanya makan dan minum adalah masuk sampai ke lambung. Sehingga para ulama mengatakan kalaupun ada sedikit yang masuk maka dimaafkan. Sehingga obat yang digunakan oleh orang yang sedang kena asma dengan disemprotkan ke mulutnya tidak membatalkan puasa karena itu bukan makan dan minum. Adapun kalau ada sedikit yang masuk maka itu dimaafkan. Sebagaimana yang tidak membatalkan puasa berikutnya adalah kumur-kumur. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang penting jangan ditelan. Oleh karenanya meskipun sedang berpuasa disunahkan tentang tetap madmadah, yaitu tetap berkumur-kumur ketika berwudu. Jadi kalau kita berpuasa berwudu tetap disunahkan untuk apa? Berkumur-kumur. Namanya berkumur-kumur, mau tidak mau pasti ada yang tersisa. Tidak mungkin keluar semua. Kalau kita berkumur-kumur dengan air 10 ml, mungkin yang keluar tinggal 9 ml. 1 ml-nya kemana? Tersebar semua di dalam mulut. Kemungkinan tertelan mungkin. Tapi bukan tujuan kita berkumur-kumur untuk menelannya, paham? Tapi itu suatu yang masuk. Kalaupun masuk maka dimaafkan oleh syariat. Karena syariat perkara yang sulit dimaafkan. Dan seperti ini banyak. Hal-hal yang sulit untuk dihindari dimaafkan oleh syariat. Contohnya seperti tadi, kumur-kumur mungkin ada sedikit tertelan, dimaafkan karena tujuan kita bukan untuk minum. Contoh seperti seorang ketika buang air besar, dia boleh istinja dengan air cebok dan dia boleh istijmar dengan menggunakan batu. Sudah dipastikan kalau orang ketika buang air besar kemudian dia bersihkan dengan batu, pasti ada sisanya. Enggak mungkin enggak ada sisa. Ada sisanya enggak? Belum pernah coba tuh? Sama, saya juga belum pernah. Tapi pasti ada sisanya karena batu tidak akan bisa membersihkan secara bersih. Pasti ada sisanya. Tapi sisanya itu dimaafkan oleh syariat. Sisanya tersebut karena sulit untuk dihindari dan sulit untuk bersih total, susah. Sedikitnya itu dihindari. Demikian juga para fuqaha mengatakan kalau orang buang air kecil, kemudian dia sudah berusaha menghindar, sudah menjauh, tahu-tahu ada percikan tidak kelihatan oleh mata, tapi kalau pakai mikroskop kelihatan. Percikan tersebut kembali mantul ke celananya, dimaafkan. Kalau tidak kelihatan secara mata telanjang tidak kelihatan. Ini di luar kemampuan kita. Karena kita bisa pastikan kalau kencing tidak ada cipratan sama sekali, susah juga. Mungkin ada cipratan, tapi sangat sedikit dan tidak terlihat oleh mata. Menurut mazhab Syafi'i dimaafkan. Ini contoh, maksudnya para fuqaha mengatakan sesuatu yang sedikit dimaafkan. Termasuk diantaranya kalau seorang berkumur-kumur, kemudian dia keluarkan airnya masih tersisa sedikit, misalnya setengah mili, kemudian tanpa sengaja tertelan, maka itu dimaafkan, tidak membatalkan puasa. Maka demikian pula dikiaskan dengan orang yang ketika memakai Ventolin obat tersebut, mungkin ada obat yang masuk, itu pun sampai paru-paru. Kalaupun masuk ke dalam lambung, maka sangat sedikit dan itu dimaafkan karena tujuannya bukan untuk makan dan minum. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ahli fikih.